let's talk facts. The Avengers are not coming. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan membahas semua yang perlu kamu ingat tentang tim antihero tak terduga bentukan Valentina Allegra de Fontaine sebelum mereka muncul di Thunderbolts. Who is this old Santa? Taskmaster. Kalau kamu pikir Yelena dan Natasha punya masalah keluarga, tunggu sampai kamu dengar kisah Antonia Dreykov. You gave me my greatest weapon. Say hello. Setelah mengalami cedera serius dalam percobaan pembunuhan terhadap ayahnya sendiri, sang ayah, Dreykov, memutuskan satu-satunya cara untuk menyelamatkan putrinya adalah dengan menanamkan chip pengendali pikiran. Antonia pun kehilangan kebebasan dirinya dan berubah menjadi Taskmaster, seorang ahli pertarungan tangan kosong yang bahkan mampu membuat Natasha Romanoff kesulitan. Karena Taskmaster juga bisa meniru gaya bertarung siapapun di MCU, kekuatannya terasa hampir tak terkalahkan. Setidaknya sampai Natasha dan Yelena berhasil membuka matanya. Setelah bebas dari cuci otak Dreykov, Antonia terakhir kali terlihat terbang bersama Red Guardian untuk mencari para widow lain yang masih tersebar. Don't worry, we're bringing her with us. Come with us. Tapi entah kenapa, kami yakin kalau Yelena memanggil, Antonia pasti datang. Ghost. Alpha Star tidak memiliki masa kecil yang indah. Ketika masih kecil, sebuah ledakan kuantum merenggut nyawa kedua orang tuanya dan membuat dirinya memiliki kekuatan super yang luar biasa sekaligus menyakitkan. They call it molecular disequilibrium. A rather dull name, I think. Doesn't quite do justice to what it means. Every cell in my body is torn apart and stitched back together over and over every day. Di satu sisi, ia bisa menjadi tak kasat mata dan menembus hampir semua serangan. Tapi di sisi lain, ia harus terus mendapatkan asupan energi kuantum agar tubuhnya tidak hancur dari dalam. Dan S.H.I.E.L.D. bahkan merekrutnya sebagai mata-mata pribadi mereka. They weaponized me. I stole for them, spied for them. I killed for them. And in exchange for my soul, they were going to cure me. They lied. Jadi wajar saja kalau Eva punya dendam terhadap para pahlawan. Untungnya pertemuan Eva dengan Ant-Man membawanya ke jalan yang lebih baik. Dengan bantuan Janet Van Dyne, kondisi Eva pun stabil, baik secara fisik maupun mental. Terakhir kali kita melihatnya, Eva memilih bersembunyi bersama sosok ayah pengganti sekaligus ahli biokimia, Bill Foster. Go, please. We can make it, Ava. Bill. I'm not leaving you. Semoga saja Bill menepati janjinya untuk tidak pernah meninggalkan Eva. US Agent. Meski mengenakan kostum serupa, John Walker bukanlah Steve Rogers, bahkan bukan Captain America. Latar belakang militer memang membuatnya menjadi kandidat kuat untuk meneruskan warisan sang bintang. Tapi, beban nama besar Rogers justru mendorong Walker ke jalan gelap yang dipenuhi serum super. Semuanya makin memburuk saat rekannya tewas dalam tugas. Upaya balas dendam Walker yang penuh darah membuatnya bentrok dengan Sam Wilson dan Bucky Barnes. Meski akhirnya ia sadar dan berubah, karir militernya sudah tamat. Tapi justru orang-orang seperti inilah yang dicari oleh Valentina saat membentuk Thunderbolts. Maka, dengan identitas baru sebagai US Agent, John Walker kembali berjuang demi negaranya. Things are about to get weird. So, when they do, we're not gonna need a Captain America. We're gonna need a US Agent. That's great. Keep your phone on. Mudah-mudahan hubungannya dengan Bucky sudah membaik, karena kalau tidak, tim ini akan penuh drama dan ledakan. Red Guardian.
Orang ini mengumpulkan Widow seperti itu memang tugasnya. You remember when I told you that one day we would have that big adventure? And today's the day. Yay! All right, let's go. Sepanjang karirnya sebagai agen lapangan Soviet, prajurit super penyamar, hingga menjadi narapidana, satu benang merah dalam hidup Red Guardian adalah selalu ada Widow di sisinya. Ia jatuh cinta pada salah satunya, menjadi sosok ayah bagi dua lainnya, dan di akhir film Black Widow tahun 2021, ia bahkan terbang bersama satu jet penuh para Widow. Bersama Melina tercinta dan Taskmaster yang baru saja dibebaskan, Red Guardian tampaknya mempunyai misi baru, mencari para Widow yang tersisa di seluruh dunia. Oh, that was exciting. I'm so proud of you girls. Tapi sejak saat itu, MCU belum memberi kabar terbaru tentangnya. Kita belum tahu bagaimana reaksinya terhadap kematian Natasha, tragedi Snap, atau aksi balas dendam Yelena. Tapi kalau melihat karakter Red Guardian, I don't know, there's nothing for me to do, and I want to break something. There is something you can break. besar kemungkinan ia akan menerimanya seperti biasa, dengan tenang dan tawa lebar khasnya. Valentina Allegra de Fontaine. Layaknya Nick Fury, Valentina sudah cukup lama diam-diam mengumpulkan tim pahlawannya sendiri. You did the right thing, taking the serum. Yeah, of course I know about that. I'll tell you something, it has made you very, very valuable to certain people. Tapi bedanya, Valentina datang dengan catatan khusus. Sejak pertama kali muncul dan mendorong Yelena yang sedang berduka agar membunuh Clint Barton, jelas bahwa direktur CIA ini bukan tipe pahlawan sejati. Lalu, seolah memperkuat kesan itu, ia merekrut John Walker secara langsung. Perlahan tapi pasti, Valentina membangun sesuatu. Menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan rencananya. You ever thought for a second what they could be doing? Ever thought what we would be doing if the US was the only country in the world with vibranium? I actually dream about that. Dan tampaknya serangan Sentry adalah saat yang ditunggu-tunggu. Meski peluang mereka terlihat kecil, harus diakui Valentina tahu betul cara membentuk tim. 2 mantan Widow, 3 prajurit super, dan 1 metahuman bertenaga kuantum tidak perlu dijelaskan lagi. Yang jelas, Thunderbolts sudah dipersiapkan sejak lama. Look at you. You are all so adorable. Semoga saja mereka bisa memenuhi ekspektasi Valentina. Yelena Belova. Setelah terbebas dari Red Room dan kembali bertemu dengan kakak angkatnya, hidup Yelena tampaknya mulai membaik di akhir film Black Widow. It was real to me too. Tapi saat kembali dari blip, ia harus menerima kenyataan pahit, Natasha sudah tiada. Dan seperti biasa, saat itulah Valentina muncul, membawa informasi menarik soal peran Clint Barton dalam kematian sang kakak. Maybe you'd like a shot at the man responsible for your sister's death. Kind of a cutie, don't you think? Kamu mungkin sudah bisa menebak apa yang akan terjadi. Yelena memburu Clint dan hampir menghabisinya sebelum menyadari bahwa rasa kehilangan seharusnya dihadapi dengan cara yang lebih sehat. Sulit dibayangkan Yelena akan mengikuti arahan Valentina lagi, apalagi jika harus bekerja sama dengan sekumpulan mantan penjahat. Yelena, you look awful. You sure you're really ready for that public-facing role you asked me about? Eat shit, Valentina. Tapi, justru konflik seperti inilah yang membuat tim Thunderbolts terasa begitu menarik. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Bucky Barnes sudah pernah dicuci otak, dihajar habis-habisan, dan ikut jadi korban blip. Tidak banyak karakter dalam fiksi yang pernah mengalami penderitaan sebanyak Bucky Barnes. Jadi patut diapresiasi kalau dia masih bertahan dan belum melepaskan lengan logamnya, setidaknya secara harfiah.
setelah menangkap John Walker. Bucky menyadari bahwa dirinya bisa membawa perubahan lebih besar lewat ruang sidang dibanding medan perang dan memulai kampanye untuk maju ke Kongres Amerika Serikat. Tapi tenang saja, ia masih sempat menyapa teman-teman lama dan membagikan nasihat bijak jika dibutuhkan. He gave you that shield, not because you're the strongest, but because you're you. You think if you had that serum, you'd be able to protect all the people you care about. Steve had it, and he couldn't. You're a human being, and you're doing your best. Menjelang Thunderbolts, pertanyaannya bukanlah apakah Bucky akan terpilih, tetapi bagaimana mungkin ia bisa berada di bawah kendali Valentina. Meski Valentina adalah direktur CIA, tidak masuk akal jika Bucky bersedia mengikuti perintah seorang wanita yang pernah menyuruh Yelena membunuh Clint Barton. Is that Bucky? Tapi mengingat ancaman kali ini adalah Sentry, mungkin ancaman terbesar yang pernah ia hadapi, bisa jadi Bucky merasa tidak punya pilihan lain. Semoga saja gerakan khas Winter Soldier-nya masih belum berkarat. Karakter mana yang paling kamu nantikan kemunculannya di Thunderbolts? Tulis di kolom komentar.